Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Noval Ufalogozi, mahasiswa kelas D Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kejuruan, eh, angkatan 2020. Hari ini saya akan memperagakan eh, video tutorial untuk menggunakan aplikasi eh, pembelajaran pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran berbasis digital dan salah satunya di antara yang sekian banyak yaitu saya memilih Quizzes. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pembelajaran berbasis digital ini sudah pada masa sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis seperti itu. Seperti contohnya selain Quizzes itu ada Educandy, terus ada Kahoot, ada Scratch dan Mendeley dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya akan memilih Quizzes dulu. Baiklah, pertama bagi pengguna HP bisa di-download sendiri, yaitu mencari Quizzes di Play Store ataupun App Store, insya Allah ada. Dan jika di laptop mungkin bisa menggunakan web. Nah, dan webnya ini ya seperti yang tertera yaitu https quizzes.com. Nah, setelah kalian buka seperti ini, kalian diwajibkan untuk sign up for free. Nah, apabila sudah mempunyai akun, maka pencet saja login. Nah, sign up ini bisa langsung kalian masuk ke dalam itu jika menggunakan Google. Bisa juga dengan nomor HP. Tapi saya sarankan Google saja karena prosesnya tidak ribet. Ya, gitu. Lalu kita coba loginnya dulu ya. Google. Oh ya, untuk quizzes ini berlaku bagi peserta didik dan pengajar. Jadi saat pertama kali buat akun itu nanti akan diarahkan ingin menjadi akun guru atau pengajar atau menjadi akun student atau murid. Nah, kalau misalkan jadi student atau murid, maka kita hanya bisa mengikuti fitur-fitur yang untuk menjawab soal saja, dan ya mungkin pembelajaran seperti itu. Tapi jika menggunakan akun guru, maka seperti ini contohnya. Seperti yang kita tahu, what will you teach today? Apa yang akan kamu ajarkan hari ini? Nah, search for quizzes of any topic. Jadi bisa mencari-cari juga di sini, ya. Terus ada My Library, Quizzes Library. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang ingin mengerjakan proyek atau apa, itu bisa lewat My Library ini. Ya, seperti ini saya sebelumnya sudah bikin. Ini saya simpan dulu di sini. Created by me, ini itu buatan saya sendiri, barusan saya buat. Lalu di fitur di bawahnya ini lagi ada reports, laporan. Jadi kalau misalkan sudah membuat soal terus dijawab oleh para peserta didik, itu nanti ketahuan semuanya di sini. Berapa partisipasi orangnya itu berapa, terus namanya siapa aja, kelas berapa aja gitu, itu ada semua. Dan ini fitur classes. Fitur classes itu classes on quizzes. Nah, import a new class from Google Classroom. Jadi sama seperti Google Classroom. Ya, seperti itu fiturnya. Dan di bagian bawah ini settings. Nah, setting ini untuk pengurus akun. Ya, ada email, ada nomor, terus ada username juga. Nah, bisa mengganti bahasa. Misalkan dari bahasa Inggris dan diganti menjadi bahasa Indonesia. Ada pilihan bahasa Indonesia di sini. Lalu password, mungkin kalau misalkan mau
mau join lagi tapi di perangkat yang berbeda, itu bisa menggunakan password agar lebih aman gitu. Terus kalau mau mengganti password juga ada di sini fiturnya. Nah, di paling bawah ini itu ada change akun tipe sama delete akun. Nah, untuk change akun tipe ini bisa merubah, misalkan saya ketika pertama kali membuat akun guru karena niatnya dari awal saya eh, ingin merasakan fitur-fitur dan membuat soal-soal gitu misalkan. Jadi saya masuk ke akun guru. Tapi jika kita merubah menjadi akun murid itu juga bisa juga. Nah, itu sini di setting lalu ada change akun tipe convert to student akun. Dan jika kalian tidak menggunakan aplikasi ini lagi, web ini lagi, quiz lagi untuk sebagai pelajaran dan ingin menghapus akunnya, di sini ada juga permanently delete your akun. Jadi semua yang sudah sampai buat itu semua sudah terhapus gitu. Langsung saja kita bikin ya create. Ini buatan saya tadi, ini belum ada pertanyaannya dan belum ada prosesnya sama sekali, kita coba buat sendiri. Oke, new quiz. Ada quiz, ada lesson ya. Jadi ya itu seperti itu. Terus create a quiz, buatlah sebuah soal gitu. Name this quiz itu judulnya. Kalau misalkan ada karena ini berbasis online, jadi bisa dicari nama quiznya. Misalkan quiznya apa? Exercise English lesson, misalkan seperti itu. Nah, ini nama judulnya. Ada batas-batasnya sendiri. Minimal itu tiga huruf, tiga huruf dan maksimal itu 64. Dan di sini di bawahnya seperti yang bisa dilihat itu ada banyak genre-genrenya. Jadi kalau misalkan soalnya ini tentang matematika, chat matematika. Tapi jika Inggris ya seperti yang tadi itu Inggris ini karena kita belajar bahasa Inggris itu English, World Language sama Education. Ya betul. Kita langsung pencet next. Sudah. Nanti akan terbuka layar seperti ini. Nah, nanti di layar ini kita bisa ini klik here to upload quiz image. Misalkan ada apa mengupload gambar di sini, terus di sini ada quiz image, add grades, at least 4 pertanyaan, itu ada di situ semua. Quiz quality score, berarti di sini ada quality apa skornya itu ada kualitasnya sendiri-sendiri gitu. Nah, bisa diedit juga namanya. Jadi kalau misalkan kita bikin itu masih bisa diubah-ubah. Nah, langsung saja ya. Tunggu sebelumnya. Saya ingin merubah apa namanya? bahasanya dari Indonesia. Grades University misalkan. Ini ada kelas-kelasnya sendiri-sendiri ya. Dari kelas 1 sampai kelas 12, lalu ada yang university, ada yang professional development kelas 2. Oke, langsung saja kita untuk anak SMP dulu ya. Nah, SMP dulu kelas berapa berarti? Kelas 8. Sudah selesai, kelas 8, save. Nah, untuk foto ini bisa diambil dari file. Jadi kalau misalkan latar belakangnya itu mau fotonya kayak hari ini apa pembelajaran apa misalkan itu mungkin bisa ditaruh foto gurunya, mungkin bisa seperti itu. Save, langsung saja save. Nah, langsung saja untuk membuat soal-soal sebenarnya mudah saja. Di sini tertera bahwa ada berbagai macam fitur-fitur. Ada yang multiple choice, terus isian, terus lengkapi, terus ini apa ya? Oh, di sini juga ada. Oh, untuk nah, benar.
Untuk fitur-fitur yang lain yang ada tanda seperti petir ini itu hanya bisa dinikmati jika member. Jadi bagi yang free itu hanya bisa menggunakan untuk yang tidak ada gambar logo-logo ininya. Jika sebentar, kita mulai pertama dari pilihan ganda ya. Pilihan ganda ini di sini ada image, ada opsi, ada 4 opsi, berarti A, B, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa ya? Pertanyaannya itu nanti ya saya tidak akan membuat soalnya di sini ya. Sebenarnya hanya sebagai gambaran saja karena ini hanya tutorial. Jadi ini image. Dan sama juga di sini insert an image, kamu bisa mencari di Google atau upload sebuah gambar. Nah, upload sebuah gambar, misalkan soal pilihan gandanya atau soal yang lain itu memerlukan gambar untuk bisa dijawab oleh peserta didik, itu bisa diupload di sini. Dan jika kita member atau upgrade membership lah intinya, kita bisa membuat audio sama video juga. Jadi pertanyaannya itu nggak selalu tentang tulisan dan gambar, tapi juga bisa audio sama video. Terus jawabannya di sini, misalkan jawabannya pertanyaannya apa ya, baca lah gitu misalkan. Terus A apa, terus yang B itu apa, terus yang C itu apa, sekian yang D itu apa. Ya insya Allah begitu. Yang pilihan ganda. Sekarang kita coba yang isian. Isian sama juga seperti ini. A, B, C, D. Apa? Type and answer di sini. Sama. Ya kurang lebih sama. Fill in the blank, lengkapi. Jadi buatlah jawaban sebagai benar jika jawabannya ini. Nah, ini exactly contains exact number. Nah, tulis saja jawabannya di sini. Nanti kalau misalkan para peserta didik menjawabnya dengan jawaban itu benar, dan jika lain dari jawaban itu maka salah. Ya kurang lebih begitulah. Ya, dan itu per nomor juga, open ended. Ya sama seperti tadi itu. Draw ini menggambar. Jadi ada beberapa soal, mungkin soal ini bakal sering digunakan jika mata kuliahnya itu atau mata pelajarannya itu seni budaya atau desain grafis seperti itulah. Jadi harus menggambar gitu. Menggambarnya lewat HP atau lewat laptop gitu. Jadi mungkin bagi yang di laptop menggunakan laptop, mouse akan sangat terbantu gitu. Terus bagi yang membership bisa membuka fitur audio response sama video response. Jadi yang ini slides, per slide. Berarti soal-soalnya itu seperti PPT, insya Allah seperti itu. Oh iya, saya lupa memberitahu bahwa di sini ada fitur lagi di bawahnya jika kita membuat soal. Contohnya ini text color. Jadi teksnya itu bisa diubah warnanya, nggak selalu putih, nggak selalu hitam, bisa merah, kuning, segala macam ini. Terus nah, lalu di sini ada menu lainnya yaitu garis miring. Garis miring. Fontnya itu dimiringkan. Mungkin bagi pelajaran-pelajaran bahasa ini akan sangat berguna, seperti istilah-istilah seperti konjungsi misalkan. Itu merupakan bagi bahasa Indonesia yang sehari-hari itu sangat awam. Jadi konjungsinya itu dituliskan seperti ini. Konjungsi lalu dimiringkan.
Nah, jadi dimiringkan. Itu biasanya digunakan untuk istilah-istilah. Terus ada underline. Underline ini bergaris bawah. Terus stroke itu coretan. Biasanya kecuali atau apa itu biasanya pakai gini. Terus ya ada simbol lagi dan banyak yang lainnya ya. Terus ini ubah question type. Nah, sudah selesai kan? Nah, di sini ada fitur juga untuk menambah opsi. Jadi opsinya sini sudah tidak bisa menambah lagi ya. Maksimal itu ada 5. Ada 5 opsi. Jadi A, B, C, D, E. Bisa juga dikurangi, bisa juga ditambah. Di sini ada fitur kurangi option. Nah, di sini ada pengaturan juga. Toggle this if there is more than one correct answer to your question. Nah, pencet ini jika ada satu jawaban yang benar dari pertanyaanmu itu. Dan sini juga ada setting waktu. Jadi ketika murid ketika peserta didik mulai membuka dan terdapat di slide ini, terdapat di nomor ini, itu ada waktu untuk menjawabnya. Misalkan, nah ini di sini tertulis paling sedikit itu 5 detik dan paling lamanya itu 15 menit. Tapi 5 detik ya mungkin kecepatan lah ya. Terus tambahkan teks. Nah, tambahkan teks seperti ini. Unlock standard base. Oh, ini mungkin untuk membership ya. Ya, insya Allah itulah gambaran tentang quizzes ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, jika pengajar sudah membuat soal di sini dan ini saya taruh di draft, jika suatu waktu ingin disimpan dan ingin diedit lagi gitu. Terus jika misalkan mau diedit lagi, tinggal pencet lagi terus ubah gitu. Nah, ini bisa save. Save-nya ini nanti bisa di delete, bisa di save. Di save itu nanti masuk ke penyimpanan. Dan sesuai yang saya bilang tadi, untuk melihat aktivitas di kelas ini bisa nyambung ke classroom juga di sini. Lalu untuk hasil jawabannya itu ada di sini, ada di report semuanya. Nah, conduct your first game and watch all in here gitu. Lihat semua di sini, semua siapa yang mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan, terus siapa yang belum mengerjakan mungkin tidak ada di sini. Siapa yang mengerjakan, partisipasinya berapa, kelas berapa. Ya, insya Allah begitu. Dan mungkin nanti skornya akan langsung otomatis muncul jika pembelajarannya sudah selesai semua. Begitu kira-kira. Saya kira ini adalah video tutorial singkat tentang bagaimana cara menggunakan quizzes untuk pembelajaran berbasis digital jika kita menggunakan akun guru. Karena untuk menggunakan akun murid sendiri tidak serumit dengan akun guru. Karena fitur ya seperti sesuai profesinya ya. Kalau misalkan murid mungkin akan mendapatkan materi-materi dan pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, guru bukan cuma bisa memberi kuis, tapi juga bisa memberi pelajaran, lesson. Jadi semacam kayak PPT mungkin bisa, terus materi tulisan bisa, terus gambar-gambar. Jadi singkatnya lah ya, Quizzes ini adalah aplikasi web ataupun aplikasi di Play Store dan aplikasi downloadan yang berbasis digital. Dan menurut saya ini yang paling sederhana, baik mau mengerjakannya bagi murid itu sederhana, bahkan para guru-gurunya juga membuatnya seolah-olah mudah gitu loh. Dan menyenangkan juga jika menggunakan quizzes ini, karena ya seperti yang kita tahu rata-rata orang akan lebih betah jika
jika semua yang dilakukan itu dilakukan dengan senang dan perasaan senang itu. Jadi ya kuisis ini cukup cocok untuk dilaksanakan para guru atau dilakukan para guru sebagai metode pengajaran bagi anak-anak yang selalu capek belajar terus gitu. Ya mungkin bisa diminta materi dengan cara penyajian materi dengan cara yang berbeda. Contohnya bisa PPT ataupun melewati aplikasi kuisis ini. Jadi peserta didik bisa menjawab soal dengan seru seperti seolah-olah main game. Sebenarnya gitu. Insya Allah cukup sekian video tutorial saya tentang kuisis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.